Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan dan memilukan, di mana telah ditemukan seorang wanita terapung di lautan dalam kondisi tanpa busana, dan mirisnya dalam kondisi sedang hamil. Wanita itu pun telah dibuang ke laut dalam kondisi masih hidup. Bagaimana kisah memilukan ini? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal saat pagi hari, jam 06.30. Berlokasi di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, ada seorang warga yang berada di sekitaran pantai berjarak 50 meter di bibir pantai, melihat ada sosok dengan posisi terlungkup tanpa busana, terapung-apung di lautan. Kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan polisi pun langsung berkoordinasi dengan tim SAR untuk melakukan evakuasi. Saat tubuh korban dievakuasi, di mana korban ini merupakan seorang wanita dalam posisi perut membesar, yang diduga jika wanita ini sedang hamil. Tubuh wanita itu pun masih utuh, tetapi pada bagian mata dan hidung masih mengeluarkan darah, dan adanya bekas seretan pada punggung korban. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta, guna dilakukan pemeriksaan forensik. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, jika ciri-ciri korban merupakan seorang wanita muda dengan umur kisaran 20 hingga 30 tahun dan panjang rambut sebahu. Pada sisi lainnya, hasil forensik pun membuktikan jika benar korban merupakan seorang ibu hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Meski ditemukan beberapa luka pada tubuh korban, namun penyebab korban bisa terapung-apung di lautan, apakah karena bundir atau pembunuhan, polisi pun sedang mendalami kasusnya. Melalui identifikasi pada sidik jari korban, polisi berhasil mengungkap identitas dari korban itu sendiri. Yang diketahui jika korban seorang wanita bernama Reni Nugraheni berusia 25 tahun, warga Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari hasil itulah pihak kepolisian pun segera menghubungi pihak keluarga dan memintanya untuk datang ke rumah sakit untuk mengenali korban. Setibanya pihak keluarga di rumah sakit, setelah menjalani serangkaian tes, korban pun dikenalnya sebagai sanak keluarga. Tubuh korban segera dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Dusun Cengkawakrejo, RT 3, RW 3, Desa Cengkawakrejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Meski tubuh korban sudah dikenali, namun penyebab korban meninggal dunia masih banyak kemungkinan dan sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Menurut kesaksian dari ayah dan ibu korban yang bernama Sumarso berusia 51 tahun dan Kartina berusia 48 tahun, mengaku masih ada komunikasi dengan putrinya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 malam harinya. Menurut keterangan Sumarso, Reni memang rutin mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada ibu dan adiknya, setidaknya setiap 2 malam sekali, bahkan kadang setiap malam. Di dalam komunikasi itu, korban seperti tidak ada beban atau tidak seperti orang yang sedang menghadapi masalah. Seperti biasa jika berkomunikasi, korban selalu meminta uang jajan kepada ayahnya. Bahkan pihak keluarga pun baru mengetahui jika korban sedang dalam kondisi hamil ketika pihak keluarga mengambil tubuh korban dari rumah sakit. Korban pun tidak menunjukkan ciri-ciri jika dirinya sedang berbadan dua. Diketahui jika korban jarang pulang ke rumah dan sedang berada di Solo lantaran dirinya sedang menjalani training di salah satu perusahaan di Solo dan sudah berjalan 2,5 bulan. Jika korban dibunuh, pihak keluarga pun tidak mau menduga-duga siapa yang melakukan pembunuhan kepada korban dan lebih menyerahkan kasusnya kepada penyelidikan pihak kepolisian. Sementara dari hasil penyelidikan pihak kepolisian,
polisi pun akhirnya berhasil menemukan adanya rekaman CCTV pertama yang berada di sekitaran SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Polisi pun mendapati dan melacak nomor kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Dan terlihatlah pada CCTV kedua, jika korban berada di kedai bakmi, terlihat jika korban bersama dengan seorang pria. Dari penyelidikan pihak kepolisian diketahui jika mobil itu merupakan kendaraan sewaan, jika kendaraan itu disewa oleh seorang pria. Polisi pun mengambil kesimpulan dari berbagai keterangan saksi yang terkait dengan korban. Akhirnya diketahuilah jika korban memiliki teman dekat seorang pria yang diduga sebagai kekasih korban. Pihak kepolisian pun segera melacak keberadaan dari pria yang dimaksud itu. Dari hasil pelacakan pihak kepolisian, jika pria itu merupakan warga Sukoharjo. Kuat dugaan jika pria tersebut bersama dengan korban dalam kondisi hidup terakhir kalinya. Akhirnya, usaha pihak kepolisian pun berhasil dan menangkap seorang pria bernama Eko Ronggo Waskito berusia 25 tahun. Rupanya terduga pelaku ada 2 orang. Polisi pun mengamankan Agus Aryono berusia 37 tahun yang ternyata keduanya ini bertetangga satu kampung. Setelah menjalani proses interogasi, jika yang diduga sebagai kekasih korban adalah Eko Ronggo Waskito, merupakan seorang mahasiswa Universitas 11 Maret, Surakarta, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan. Pelaku Eko pun mengakui perbuatannya jika dialah merupakan pelaku dan otak pembunuhan atas korban Reni, dengan motif jika dirinya merasa kesal lantaran korban tidak mau meluruhkan kandungannya dan tetap ingin membesarkan kandungannya. Namun dirinya mengakui jika menyukai korban tetapi menampik jika pelaku merupakan kekasih dari korban. Pelaku sendiri mengaku jika dirinya dan korban hanyalah sebatas teman, alias teman tapi mesra. Pelaku dan korban pun sudah saling mengenal sejak 2019 semasa mereka masih duduk di bangku SMK. Ketika mereka sedang menjalani praktek kerja. Ketika lulus, korban pun memilih untuk bekerja dan pelaku berkuliah. Hubungan pertemanan itu semakin hari semakin dekat, yang membuat mereka menjalani cinta terlarang yang membuat korban pun akhirnya hamil. Sebelum terjadinya pembunuhan itu, pelaku pun sudah berusaha membujuk korban untuk mau meluruhkan kandungannya. Namun, korban menolak keinginan pelaku. Yang terjadi, korban malahan membelikan vitamin untuk kandungannya dan sempat melakukan USG 4 dimensi pada kandungannya. Rupanya pelaku ini sudah mencoba melakukan pembunuhan sebanyak 2 kali. Percobaan pertama pada bulan September 2022. Korban dibawa ke Gunung Kawi, Jawa Timur untuk bertemu beberapa dukun dengan dalih meminta doa. Namun ternyata pelaku ini ingin meluruhkan kandungannya. Rupanya usaha itu pun gagal. Pelaku Eko dan pelaku Agus yang merupakan teman satu kampungnya menceritakan keluhannya kepada temannya, dan dari hasil pembicaraan itu mereka pun merencanakan pembunuhan kepada korban. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada bulan November 2022. Berawal dari ajakan pelaku Eko yang menghubungi korban. Pelaku Eko mengajaknya untuk melakukan ritual doa demi keselamatan bayi. Adapun dengan ajakan itu, korban pun menyetujuinya. Lalu mereka bertiga berangkat dari Solo dengan mengendarai mobil. Setibanya di Pantai Ngerawe Gunung Kidul pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 jam 00.30 dini hari. Ketiganya pun menuju lokasi ritual. Pelaku meminta korban menanggalkan seluruh pakaiannya demi kelancaran ritual, dan akhirnya korban melepaskan seluruh pakaiannya. Namun saat itu pelaku Eko menjadi meninggi hasratnya dan mencoba untuk berkencan dengan korban.
Namun pada saat itu senjatanya tidak kunjung bangun dan akhirnya kencan pun gagal. Setelah gagal berkencan itu, pelaku sempat mendorong korban, namun korban pun tidak terjatuh, lalu menutup mulut korban dan dibantu oleh pelaku Agus dengan memegangi tangan korban. Namun pelaku Agus dalam posisi seperti itu, dia pun sempat melakukan perbuatan tidak terpuji kepada korban dengan menyentuh bagian-bagian terlarang dari tubuh korban. Korban pun saat itu hanya bertanya kepada pelaku, "Loh mas, kenapa seperti ini?" Namun apa daya, tenaganya tidak sanggup melawan dua tenaga pria yang sudah kehilangan hati nurani. Kedua pria itu pun mengangkat tubuh korban lalu menggulingkan tubuh korban dari atas tebing pantai hingga terjatuh dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Rupanya penangkapan ini banyak pihak yang mengenal pelaku sangat terkejut lantaran pelaku ini dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, dan sopan. Bahkan pelaku pun sering mengunggah foto kebersamaan dengan korban. Selain pengakuan dari kedua pelaku dari kasus ini, polisi pun berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 unit mobil, 1 buah KTP atas nama korban, dan 1 buah tas ransel berwarna coklat yang berisikan pakaian dari korban. Adapun kasus ini, kedua pelaku terjerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam dengan vonis mati. Kasus ini sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Dari kasus ini, gua menilai jika korban terbuai dengan cinta dan rayuan yang membuatnya percaya kepada pelaku. Ternyata pelaku ini hatinya busuk, hanya ingin enaknya sendiri, tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan dari korban. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk kedua pelaku, gua berharap kedua pelaku mendapatkan vonis mati. Apalagi salah satu pelaku masih sempat melakukan perbuatan tidak terpuji kepada korban. Dengan kata lain, kedua pelaku sudah tidak menghargai dan menginjak harga diri seorang wanita. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?